Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini kita coba analisa beberapa saham di satu sektor yang terpantau mulai bangkit dari downtrendnya. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SMRA. Saham SMRA bisa kita lihat secara teknikal saat ini sudah mulai membaik. Walaupun belum bisa kita konfirmasi uptrend karena masih berada di bawah garis EMA 150, tapi secara teknikal bisa kita lihat sebelumnya SMRA bergerak sangat downtrend, sempat menyentuh sekitar harga 342, setelah itu pelan-pelan mulai membentuk high low, berhasil break garis EMA 50 pada akhir April. Saat ini bisa kita lihat mencoba untuk break resisten sekitar 440 sampai 450. Dan secara teknikal SMRA sudah mulai membaik, sudah mulai membentuk high low, dan kenaikan hari Jumat 4% lebih ini candle lumayan solid. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing walaupun terpantau dalam 2 minggu masih terus ke low, tapi di broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi besar. Jadi menarik apabila teman-teman saat ini sudah punya, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, karena masih on track untuk menuju target di garis EMA 150 sampai harga 480. Karena memang SMRA merupakan salah satu saham masuk watchlist kami pada saat masih berada di support EMA 50-150 yang kami pantau pada saat tanggal 5-9 Mei kemarin. Dan pada saat melemah di sekitar garis EMA 50 ini menarik untuk dipantau karena ada potensi untuk rebound. Dan saat ini bisa kita lihat mulai rebound dan bisa kita perhatikan karena masih ada akumulasi dan candle lumayan solid. Saya lihat masih on track untuk mencapai garis EMA 150 untuk target swing atau target take profit. Atau teman-teman bisa hold terus saja untuk SMRA selama masih kuat di atas garis EMA 50 yang saat sekitar 416. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, memang masih bisa coba dipantau apabila SMRA minggu depan berhasil break 440 dengan target swing tetap yang terdekat di garis EMA 150 sampai 480. Jika terpantau nanti minggu depan ternyata SMRA gagal break 440 dan melemah, ini juga masih bisa dipantau, masih layak untuk di hold, kan cara tekniknya masih oke. Jadi malah ini kesempatan untuk tunggu di sekitar 420 sampai garis EMA 50 untuk buy on support. Jika terpantau ternyata SMRA tetap kesulitan untuk break 440. Nah, sebelumnya bisa kita lihat mencoba break 440 gagal break, sempat melemah ke sekitar 420 sama garis EMA 50 ini masih bisa bertahan dari bawah. Ya, jadi selama masih kuat ini masih bisa di hold. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin sudah dapat di sekitar 380 sampai ke sekitar harga 340-an. Teman-teman bisa jadikan 400 untuk trailing stopnya untuk yang sudah dapat di harga bawah. Kan secara teknikal saat ini sebenarnya SMRA sudah mulai bangkit dari downtrendnya. Oke, selanjutnya saya update lagi CTRA. CTRA juga secara teknikal misalnya menarik. Saat ini sudah mencapai garis EMA 150. Cara pergerakan juga hampir mirip dengan SMRA, mulai downtrend, saat itu pelan-pelan mulai membentuk high low, berhasil break garis EMA 50. Saat ini sudah mencapai target di garis EMA 150, walaupun belum sempat menyentuh harga 1000. Dan pada perdagangan hari Jumat, CTRA juga masih naik 0,52% ke 965, walaupun candle memang candle merah. Dan jika kita lihat garis EMA 150 saat ini tepat di 980. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham CTRA, menurut saya saat ini juga masih bisa di hold. Dan untuk support terdekat saat ini ada di sekitar 950. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari Jumat, bisa kita lihat asing mulai masuk walaupun jumlahnya tidak besar. Dan di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk CTRA yang ingin coba entry karena sekarang berada di tengah-tengah support dan resisten, misalnya lebih oke adalah buy on breakout apabila memang CTRA berhasil break garis EMA 150. Atau tunggu di sekitar support 950, apabila CTRA bisa bertahan dari rebound dari support ini, bisa coba entry. Tapi apabila teman-teman entry di support ini, teman-teman harus lebih disiplin. Karena jaraknya lumayan dekat dengan resisten EMA 150 sampai 1000. Jadi apabila mau swing, bisa pertimbangkan untuk swing atau trading jangka pendek. Dan hati-hati, apabila tetap gagal break, ada potensi malah jebol 950 dan kembali melemah ke zona 900 sampai 920. Karena memang garis EMA 150 saat ini masih berupa resisten kuat. Jadi untuk yang saat ini baru mau enter, misalnya lebih oke adalah buy on breakout. Apabila berhasil break secara teknikal, CTRA juga akan mulai uptrend dan target kenaikan terdekat apabila berhasil break garis EMA 150 itu sekitar 1050. Selanjutnya saham ASRI juga bisa kita perhatikan. Secara teknikal juga saat ini juga mulai membaik. Sebelumnya juga downtrend, saat ini bisa kita juga sama berhasil break garis EMA 50. Sekarang mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi hari Jumat juga naik 3% lebih ke 143. Dan untuk garis EMA 150 bisa kita lihat sekitar 141. Jadi untuk ASRI juga menarik apabila berhasil break garis EMA 150. Kan secara teknikal juga akan mulai bangkit dari downtrendnya, akan mulai uptrend.
Dengan target terdekat untuk Asri di sekitar 150 sampai 160 apabila memang terkonfirmasi break. Dan untuk broker summary juga bisa kita perhatikan di sini. Hampir mirip ada antara CTRA, SMA dan Asri. Asing terpantau masih keluar, tapi di broker summary juga ada akumulasi besar. Jadi 3 saham properti ini mulai bangkit, mencoba untuk break garis EMA 150 dan mulai uptrend, dan ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk yang sudah punya masih bisa di hold. Yang belum sempat entry pun minggu depan masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout untuk saham Asri. Jadi bisa buy on breakout di sekitar harga 140 sampai 141 untuk target entry-nya, dengan target swing jangka pendek di 150 sampai 160. Atau hold satu selama Asri tidak turun di bawah 140 dengan target lebih jauh di 170 sampai 180. Dan secara teknikal Asri akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend apabila berhasil break garis EMA 150 ini. Dan sekarang kita lihat BSD. BSD berbeda dengan teman-teman di satu sektor properti ini. Satu minggu ini atau beberapa hari terakhir ini malah gagal break 900 dan kembali melemah dan turun di bawah garis EMA 50. Belum tahu nih ada sentimen apa membuat BSD turun dalam beberapa hari terakhir. Dan jika kita lihat secara teknikal ini kurang oke. Jadi garis EMA 50 di harga 845 ini sudah berubah menjadi resisten dan saat ini mencoba untuk menembus harga 800. Jadi untuk BSD 800 saat ini masih belum terkonfirmasi break. Jadi memang ini saat ini masih berupa support. Dan jika kita perhatikan untuk BSDE, memang ini masih ada distribusi. Jadi asing masih terus keluar, di broker summary juga ada distribusi besar. Sehingga untuk BSDE harus hati-hati, masih ada distribusi, candle merahnya lumayan solid. Sehingga apabila ternyata minggu depan BSDE mencoba naik di atas 800 ternyata gagal, secara teknikal akan melanjutkan low. Dan target penurunan berikutnya sekitar 740 sampai harga 700. Jadi ini harus hati-hati apabila BSD ternyata gagal naik di atas harga 800 minggu depan. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.